Oh hai, welcome back to my YouTube channel. Udah lama ya nggak konten, mungkin sekitar 2 atau 3 minggu lah. Atau mungkin dari awal Februari mungkin ya nggak ada update video tentang oversharing lagi. Cuman kalau itu karena mungkin mood swing ya. Kalau dibilang konten kreator yang mood swing itu nggak akan berkembang ya mungkin benar, karena setiap hari atau setiap bulan itu sebenarnya harus ada karya gitu, atau sekedar ya yang diupload lah biar kalian nggak pada lupa. Cuman untuk aku sendiri ini memang masih newbie ya, jadi kayak mau bahas apa atau ngedit sendiri apa sendiri, kebetulan juga kerja jadi nggak sepenuhnya fokus untuk, tapi insya Allah akan mengembangkan kok YouTube channel. Balik lagi tentang konten oversharing. Kali ini aku bakal sharing tentang sesuatu yang mungkin apa ya, aku juga masih bingung sih, karena itu beneran ada di diri aku yang nggak tahu aku gimana cara ngatasinnya. So kita bahas tentang mental block. Oke, untuk pertama aku mau sharing tentang satu komunitas yang masih baru, dan itu aku bersyukur banget bisa nemu atau tahu gitu. Dan itu buat kakak-kakak yang mendirikannya atau kakak-kakak yang bisa sampai jadi gitu program kerjanya, itu luar biasa banget. Itu aku apresiasi. Jadi di Karawang ini aku baru nemuin bener-bener kayak komunitas baca atau anak-anak muda yang menyediakan buku-buku gitu untuk dibaca. Yang awalnya cuma lapak baca, sampai akhirnya pas aku lihat-lihat di sosial medianya itu ada kayak bukan taman bermain ya, kayak anak-anak kecil yang mulai baca dongeng atau menggambar sampai mewarnai. Pokoknya itu kegiatan positif sih, bener-bener kayak akhirnya ada gitu di Karawang. Nanti aku akan sertakan linknya di bawah deskripsi video ini. Buat kalian warga Karawang yang ya punya waktu untuk sekedar hangout atau apa setiap hari minggunya, bisa ada di alun-alun Karawang yang ada masjid gede itu. So berawal dari situ sampai akhirnya aku pernah berpikir untuk, soalnya dari dulu tuh nggak pernah ikut komunitasnya, jadi kayak wah ada nih kayak gitu wadahnya gitu. Terus atau mereka membuka lebar tangan mereka untuk menerima donasi-donasi buku dari warga-warga Karawang atau kalian yang pembaca gitu kan. Jadi kalau kita para pembaca yang suka ngoleksi buku, tiba-tiba udah kayaknya nggak akan dibaca lagi atau pengen dibaca lagi cuman sesekali gitu. Jadi daripada kita terus beli dan makin banyak koleksi malah makin makan tempat atau kita nggak punya tempat, mendingan kita donasikan gitu ya. Dari sana ada sebuah acara yang baru aku ikutin kemarin di Gramedia World Karawang, Semesta Buku. Buat kalian yang mungkin ngikutin IG-nya Gramedia dan semestabuku.id atau _id itu, mereka punya program namanya tuh Nusa Membaca, dan itu benar-benar kayak, itu memang masih baru ya, tapi dilaksanakan tuh kemarin serentak di 34 titik atau 33 titik lah, intinya segitu. Itu benar-benar luar biasa. Di situ program yang kayak ngumpulin orang-orang yang suka baca, komunitas atau apapun gitu, instansi atau umum gitu kan. Itu yang benar-benar ternyata ini loh gitu. Jadi dari 4 tahun lalu aku nulis, terus nerbitin buku, dan kayak
cuma nulis-nulis aja gitu, dan nggak ada komunitas yang benar-benar, paling ada online gitu kan, kayak mau Indonesia gitu. Dan pas kemarin lihat, oh ternyata ada nih di real life-nya gitu. Senang banget. Aku ngerasa bahwa ini nih saatnya nih berkembang, kayak konten channel ini, konten-konten di Instagram aku, podcast di Spotify yang ya receh, yang cuma curhatan biasa, sampai apa ya, ini tuh bisa buat aku terapi dalam hal kayak yang dulunya nggak pernah berani, yang dulunya hanya cukup ya udahlah jadi penonton gitu ya, sekarang bisa kayak gini, bisa bikin video, bisa ngobrol sama kalian, bisa sering nulis lagi walaupun cuma sekedar quotes aja. Itu benar-benar luar biasa. Itu adalah titik balik di mana aku sekarang bisa kayak gini karena pengen ngalahin yang namanya mental block. Mental block sendiri buat aku adalah sebuah dinding besar di mana aku tuh ngerasa cuma ada di titik itu. Jadi kayak aku pengen maju, pengen berkembang, tapi ternyata kayak ada dinding besar ada aku yang tulisannya kayak kamu nggak bisa, atau kamu nggak akan bisa gitu, atau ada sebuah ketakutan gitu, kalau maju nanti kamu marah, atau kalau kamu kayak bener-bener kayak overthinking itu ada di kepala. Dan itu overthinking juga masuk dalam mental block kalau menurut aku ya gitu. Kayaknya nggak bisa deh kayak gitu, itu terlalu over gitu. Seharusnya kita bisa maju, sebenarnya kita bisa berkembang gitu kalau kita mau, kita niatin gitu, dan kita tahu step-stepnya. Udah dituju nih step-stepnya, jalannya ada nih buat kamu maju, buat kamu berkembang. Terus di event kemarin yang asik ini, Gramedia benar-benar memberikan wadah buat kita para pecinta buku. Terus mereka ternyata dari anak-anak mahasiswa gitu yang benar-benar aktif, benar-benar keren lah, luar biasa program kerjanya, dari semua usaha mereka juga buat membangkitkan minat baca di Karawang ini itu benar-benar luar biasa. Ada tiga bahwa wah mereka kuliahan semua nih gitu, sedangkan aku apa gitu. Ya balik lagi, untungnya kemarin mulai ikut KMO lagi, jadi kelas menulis online lagi. Di situ sudah ditanamkan kepercayaan bahwa aku penulis dan aku bisa berkarya gitu. Terus saat acara Gramedia ini juga sebuah wadah yang kayak tadinya tuh kan membaca selama 45 menit lah. Aku sengaja bawa buku yang ringan gitu kan, bukunya Kak Hello Bagas. Terus ada sesi review atau mau menjelaskan apapun yang dibaca gitu kan. Di situ ada nih rasa kayak ayo maju gitu. Ayo maju atau sampaikan gitu, bangun branding diri nih gitu. Dan itu aku kalah. I'm lost again. Aku kalah lagi, kalah sama diri aku sendiri. Padahal memang ada dorongan juga dalam diri bahwa ayo maju gitu, kau bisa loh gitu. Cuman balik lagi bahwa mungkin belum siap dan gak tahu sih siapnya kapan. Jadi kayak oke, mental block lu menang lagi gitu. Kayak lagi belum bisa untuk maju ke depan seperti penampilan yang epic ini. Sudah tua,
luka di badannya bagai harimau tua, susah payah maut menjeratnya, matanya bagai saga menatap musuh. Pergi dari kota. Ya, penampilan dari Kak Maulana, dari salah satu anggota atau pengurus di komunitas Saujana Bentala ini luar biasa kan. Pembacaan puisinya, dari dia bercanda, dia kocak, tapi pas saat dia bacakan tuh dia langsung jadi orang lain, dia langsung jadi seperti yang kalian lihat di video sebelumnya tadi, kayak suaranya berubah, attitude-nya berubah, gaya bahasa tubuhnya tuh berubah. Itulah seni budaya, bisa tarian, bisa puisi, bisa buku cerita pun gitu. Karena seperti pembacaan puisi tadi tuh, kita bisa jadi orang lain, kita bisa jadi seorang puitis yang tegas, yang tadinya kita celengean nih saat kita baca puisi teks itu tuh benar-benar tegas gitu. Sedangkan kalau misalkan buku cerita atau kita nulis itu, kita bisa ngerangkai semua skenario yang mungkin kita nggak berani nih seperti ini, kita nggak seperti ini, tapi bisa dikarang, bisa dimodifikasi ceritanya seperti yang kita mau. Itulah kenapa aku suka nulis. Tapi memang semuanya berawal dari diary sih, dari perasaan yang pengen dituangkan gitu-gitu. Sangat menyayangkan kalau misalkan aku stuck di sini lagi. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Ini semua proses hidup gitu. Hidup tetap berjalan kok, walaupun kamu nggak jadi apa-apa. Tapi sadar diri, mengenali diri sendiri itu penting. Dan aku rasa senang banget bisa ketemu orang-orang baru di komunitas ini, bisa kenal gitu. Kayaknya pun kalau misalkan disuruh aktif atau apa ya, benar-benar menekuni satu komunitas atau benar-benar gabung itu kayaknya masih belum bisa. Tapi seneng acaranya keren kataku. Cuman capek, ketemu banyak orang tuh capek. Makanya sempat ditanyain juga sama komunitas Bentala itu kayak, Kak free nggak gitu, kita ngopi yuk. Sayangnya kan itu benar-benar udah siang juga, terus ada temen yang aku ajak, nggak enak juga kan kalau memang dia belum terlalu kenal gitu. Jadi aku memilih untuk kita cari buku, hunting buku, setelah itu kita pulang. Karena memang beneran aku juga beneran capek kayak mau ngomongin apa lagi nih, mau ngobrol gitu kan, mau ada diskusi atau apa gitu. Itu capeknya tuh bukan capek fisik kayak aduh gini kan pusing capek gitu, enggak, itu bener-bener kayak capek ketemu banyak orang di situ, apalagi pas hunting buku itu bener-bener itu orangnya banyak banget, ada anak kecil, ibu yang bawa anaknya, atau pasangan suami istri yang atau pacaran atau apapun, mereka semua kumpul ke situ nyari buku yang murah. Itu bener-bener kayak wah, ini dada tuh udah kayak sesek banget, capek ya gitu, banyak orang. Akhirnya energiku tuh terkuras dan oke deh, kita pulang. Akhirnya di rumah seperti itu, tidur tuh habis sholat asar, harusnya nggak boleh ya, bangun sebelum maghrib untungnya kan. Jadi kayak malam nisfu Sya'ban semalam itu benar-benar luar biasa. Maaf juga kalau banyak salah buat kalian yang kenal aku, yang aku kenal, dan kalau misalkan aku banyak salah, aku minta maaf. Semoga kita bisa ketemu bulan Ramadan dengan hati yang suci, hati yang bersih gitu kan. Dan aku juga maafin kalian semua gitu, apapun yang udah aku sharingin di konten-konten sebelumnya, atau mungkin overthinkingnya aku tentang kalian, aku udah maafin kalian. Insya Allah sepenuhnya, karena aku pengen berproses, aku pengen jalanku tuh ringan. Dan sekarang minta doanya, semoga YouTube channel ini jalan terus, semoga
karya-karya aku berikutnya tetap jalan walaupun aku bukan apa-apa gitu. Tapi aku manusia biasa seperti konten di podcast Spotify aku. Semoga aku bisa lebih baik ke depannya. Untuk masalah menangani mental block ini masih sedang aku raba. Terima kasih buat kalian yang masih support, masih mau nonton, masih mau sharing lah gitu. Di Instagram aku juga udah aku bikin saluran tentang oversharing. Jadi ya di situ juga tempat aku sharing, cuman ya tetap aku saring, walaupun kita sharing tapi tetap aku saring. Hanya beberapa hal yang cukup aku izinkan untuk kalian tahu, garis besarnya aja. Kalau ada yang bisa diambil pelajaran, alhamdulillah. Kalau memang itu sebuah kesalahan, ya aku minta maaf sekali lagi. Makasih banget udah mau nonton dan saksiin nanti banyak acara-acara atau mungkin yang bermanfaat, konten-konten berikutnya. Mungkin aku akan konten sama kolaborator ya, collab sama siapa gitu. Doain aja semoga dapat narasumber, semoga juga berani ngomong sama orang di kayak gini. Amin. Makasih semuanya, bye bye.